Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Steve Immanuel Chandra dengan NIM F551241111. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan kasus kami yang berjudul Analisis Pemetaan Ancaman Cyber, Skenario Kompromi Rantai Pasokan Perangkat Lunak SolarWinds Orion. Kita masuk ke latar belakang. Jadi perkembangan ekosistem digital membuat infrastruktur teknologi informasi saling terhubung dengan perangkat lunak open source, layanan pihak ketiga, dan komputasi awan. Jadi hal ini meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas permukaan serangan dalam keamanan cyber. Jadi ketergantungan pada software supply chain membuat ancaman baru muncul, seperti serangan dari Advanced Persistent Threats atau disingkat APT, yang menargetkan vendor perangkat lunak terpercaya. Jadi salah satu contoh besar itu adalah serangan SolarWinds Orion pada tahun 2020. Jadi ini yang menyebarkan malware melalui perbaruan software resmi ke ribuan organisasi yang menggunakan software tersebut. Nah, kita masuk ke ringkasan kasusnya. Jadi serangan pada SolarWinds ini menjelaskan bagaimana peretas bisa memanfaatkan celah pada rantai pasokan perangkat lunak untuk menyerang banyak organisasi sekaligus. Jadi awalnya ini penyerang ini berhasil menyusup ke sistem vendor SolarWinds melalui pihak ketiga. Nah, setelah itu mereka ini menyisipkan malware ke dalam perbaruan software Orion yang sebenarnya ini merupakan update resmi, karena update tersebut terlihat normal dan berasal dari vendor yang terpercaya. Banyak pelanggan yang menginstalnya tanpa menyadari bahwa di dalamnya ini sudah ada malware. Nah, jadi dari situ penyerang bisa masuk ke berbagai jaringan organisasi. Jadi kasus ini akhirnya terungkap ke publik pada Desember 2020 dan menjadi salah satu serangan cyber besar karena dampaknya luas serta membuat banyak pihak mulai lebih waspada terhadap keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maghribi Ramadan dengan NIM F551241104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis. Nah, laporan ini kami rancang untuk membedah insiden keamanan cyber SolarWinds menggunakan pendekatan pemetaan ancaman atau threat mapping yang sistematis. Nah, ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama itu menganalisis ancaman. Jadi, kami mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis ancaman yang muncul berdasarkan sifat dan sumbernya itu secara konseptual. Yang kedua, mengidentifikasi celah keamanan. Nah, kami itu memetakan kerentanan spesifik apa saja yang berhasil dimanfaatkan oleh aktor ancaman tersebut. Yang ketiga itu memahami teknik eksploitasi. Nah, kami itu merinci teknik eksploitasi yang digunakan oleh penyerang dalam berbagai fase rantai pembunuhan cyber atau cyber intelligence. Nah, yang keempat itu, yang terakhir, mengevaluasi dampak CIA atau CIA. Nah, kami mengevaluasi dampak akhir dari eksploitasi tersebut terhadap prinsip-prinsip fundamental keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan atau availability. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi ancaman. Nah, pada slide ini saya akan membahas klasifikasi ancaman pada insiden ini. Nah, yang pertama itu secara kategoris, insiden SolarWinds ini diidentifikasikan sebagai serangan berantai pasokan perangkat lunak atau software supply chain attack. Nah, serangan tingkat tinggi ini itu diorkestrasi oleh ancaman persistent tingkat lanjut atau advanced persistent threat atau APT. Nah, bagi yang belum tahu, APT itu merujuk pada musuh yang sangat terorganisir dan memiliki kapasitas taktik yang mendalam. Nah, selanjutnya itu ancaman ini itu biasanya itu disponsori oleh entitas intelijen tingkat tinggi yang dalam kasus ini itu adalah SPA Rusia. Nah, untuk vektor penyebarannya sendiri itu serangan ini itu digolongkan sebagai kompromi lingkungan pengembangan perangkat lunak sekunder atau downstream software compromise. Nah, selanjutnya itu ada passive attack versus active threat. Nah, pertama-tama itu saya akan menjelaskan dulu konsep dasar dari aktif dan pasif threat. Nah,
Ancaman pasif atau passive attacks itu didefinisikan sebagai aktivitas non-intrusif, di mana entitas penyerang hanya memantau, merekam, dan menganalisis aliran data jaringan tanpa mengubah sistem komputasi sasaran. Nah, contohnya itu seperti pengintaian dan penyadapan jaringan. Nah, yang kedua itu ancaman aktif atau active attacks. Nah, sebaliknya, ancaman aktif ini tuh melibatkan intervensi secara langsung. Jadi itu penyerang itu melakukan modifikasi sumber daya sistem, menyuntingkan perangkat perusak atau malware, dan melakukan perusakan terhadap operasi regular sistem tersebut. Nah, selanjutnya itu ada analisis ancaman pada kasus SolarWinds ini. Nah, berdasarkan literatur analisis pada fase perencanaannya, serangan SolarWinds ini itu memang banyak memanfaatkan taktik pengintaian diam-diam yang merupakan ciri khas dari ancaman pasif. Nah, selanjutnya itu secara konseptual dan struktural, insiden itu dikompromi diklasifikasikan sebagai ancaman aktif tingkat tinggi. Nah, klasifikasi ini tuh dibuktikan melalui tindakan pelaku atau SPR Rusia tadi, yang secara aktif melakukan intervensi dengan cara mengubah kode sumber, menginjeksikan algoritma perintah tersembunyi atau command injection, terus memanipulasi pointer, memori dinamis menggunakan muatan teardrop, dan meniru protokol lalu lintas jaringan Orion secara dinamis. Nah, tindakan intervensi ini tuh berpengaruh pada data konfigurasi yang diunggah ke puluhan server pelanggan, yang pada akhirnya itu mendefinisikan sifat operasional aktif dari serangan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rainer Sakunap dengan NIM F551241110. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai inside threat dan outside threat dalam konteks keamanan cyber. Nah, inside threat ini adalah ancaman yang berasal dari pihak organisasi itu sendiri. Jadi pelakunya itu bisa berupa karyawan, administrator sistem, atau pihak internal lain yang memiliki akses ke sistem. Nah, ancaman dari dalam ini cukup berbahaya karena pelaku biasanya sudah memiliki hak akses dan sudah memahami sistem yang digunakan oleh organisasi. Contohnya adalah karyawan yang menyalahgunakan data, membocorkan informasi rahasia, atau memodifikasi sistem tanpa izin. Nah, sedangkan kebalikannya yaitu outside threat adalah ancaman yang berasal dari luar pihak organisasi. Pelaku biasanya adalah hacker, kelompok cybercrime, atau organisasi tertentu yang mencoba menyerang sistem dari luar jaringan. Mereka ini tidak memiliki akses langsung ke sistem, tetapi biasanya mereka memanfaatkan berbagai teknik serangan seperti eksploitasi, celah keamanan, malware, phishing, atau serangan jaringan lainnya. Nah, dalam kasus SolarWinds kali ini, posisi penyerang itu tidak termasuk dalam kategori inside threat, melainkan outside threat. Karena serangannya itu dilakukan oleh pihak eksternal yang memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang digunakan oleh SolarWinds ini. Nah, penyerang ini tidak berasal dari dalam organisasi, tetapi mereka bisa masuk melalui kelemahan sistem dan kemudian menyusup ke dalam jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan yang tidak diperbaharui atau memiliki vulnerability dapat membuka peluang bagi pihak luar untuk melakukan serangan. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat dari ancaman cyber yang terjadi pada kasus ini. Dalam keamanan informasi, ancaman cyber itu umumnya dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu interceptive, interruptive, modification, dan fabrication. Yang pertama itu adalah interceptive. Interceptive ini merupakan ancaman yang berkaitan dengan penyadapan atau pengambilan informasi tanpa izin. Contohnya adalah ketika penyerang berhasil mengakses data rahasia atau mematai-matai komunikasi dalam sistem. Yang kedua itu adalah interruptive. Interruptive ini terjadi ketika penyerang mengganggu atau menghentikan layanan sistem sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Contohnya itu adalah serangan yang menyebabkan sistem menjadi tidak tersedia atau mengalami gangguan operasional. Yang ketiga ini adalah modification. Modification ini merupakan ancaman yang terjadi ketika penyerang mengubah data informasi yang ada di dalam sistem. Perubahan ini bisa menyebabkan data menjadi tidak valid, rusak, atau menyesatkan. Jenis ancaman yang terakhir yaitu fabrication. Nah, fabrication ini terjadi ketika penyerang membuat atau memasukkan data palsu ke dalam sistem. Hal ini dapat menyebabkan sistem menerima informasi yang tidak sah, tidak benar, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam kasus yang dianalisis dalam SolarWinds kali ini, beberapa sifat ancaman tersebut terjadi secara bersamaan. Penyerang dapat melakukan penyusupan ke dalam sistem, mengakses informasi penting, bahkan berpotensi memodifikasi atau menyalahgunakan data yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa
Serangan cyber tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi dapat mempengaruhi berbagai komponen keamanan sistem secara sekaligus. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Syaputra dengan NIM F55124-120. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi celah keamanan. Di bagian ini, kita melihat celah keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang dalam kasus SolarWinds. Kalau kita lihat dari kronologi serangannya, celah utamanya sebenarnya bukan langsung di sistem pengguna, tetapi di proses pengembangan dan distribusi pembaruan perangkat lunak Orion. Penyerang berhasil menyusup ke dalam proses tersebut, lalu menambahkan kode berbahaya ke dalam update software yang resmi. Karena ini berasal dari sumber yang dipercaya, banyak organisasi langsung menginstalnya tanpa curiga. Nah, akibatnya, malware tersebut ikut terpasang di sistem mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa celah keamanan tidak selalu berada di perangkat pengguna. Kadang justru berada di proses yang ada di belakangnya, seperti proses pengembangan software atau distribusi update. Dalam kasus ini, kurangnya pengawasan dan verifikasi keamanan pada proses update menjadi faktor yang memungkinkan serangan terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelemahan pada rantai pengembangan perangkat lunak atau software supply chain menjadi titik awal yang dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya kita masuk ke attack surface. Secara sederhana, attack surface adalah semua titik dalam sistem yang bisa menjadi jalur masuk bagi penyerang. Dalam kasus SolarWinds, attack surface yang paling penting adalah sistem pembaruan perangkat lunak Orion. Sistem ini digunakan oleh banyak organisasi untuk mengunduh dan menginstal update secara otomatis. Karena update tersebut berasal dari server resmi, organisasi biasanya tidak terlalu curiga dan langsung mempercayainya. Penyerang memanfaatkan kondisi ini dengan menyisipkan malware ke dalam update tersebut. Nah, akibatnya, ketika update diunduh dan diinstal, malware ikut masuk ke dalam sistem korban. Hal ini membuat attack surface menjadi sangat luas. Satu titik pada sistem update bisa berdampak pada ribuan organisasi yang menggunakan software tersebut. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa komponen yang kelihatannya aman, seperti mekanisme update resmi, sebenarnya juga bisa menjadi bagian dari attack surface jika tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke hubungan attack surface dan vulnerability. Kalau kita hubungkan dua konsep tadi, kita bisa melihat bahwa vulnerability dan attack surface sebenarnya saling berkaitan. Vulnerability adalah kelemahan yang ada di dalam sistem, sedangkan attack surface adalah jalur yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Dalam kasus SolarWinds, vulnerability terdapat pada proses keamanan update software yang tidak cukup kuat. Sementara attack surface muncul dari sistem distribusi update yang digunakan oleh banyak organisasi. Nah, karena sistem update ini memiliki jangkauan yang luas, maka ketika ada satu vulnerability di dalamnya, dampaknya juga bisa menyebar ke dalam sistem sekaligus. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa menjaga keamanan sistem tidak cukup hanya memperbaiki vulnerability saja. Organisasi perlu memperhatikan seberapa besar attack surface yang mereka miliki. Karena semakin luas attack surface, semakin besar pula peluang serangan bisa terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megan Oktaviani dengan NIM F551-24088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di bagian teknik eksploitasi. Pada bagian ini kita membahas teknik eksploitasi yang digunakan dalam serangan SolarWinds. Teknik eksploitasi adalah metode yang digunakan penyerang untuk memanfaatkan celah keamanan dalam suatu sistem agar dapat memperoleh akses ke jaringan korban.
Dalam kasus SolarWinds, teknik utama yang digunakan adalah software supply chain attack. Supply chain attack merupakan serangan yang menargetkan rantai distribusi perangkat lunak, yaitu proses pengembangan software sebelum sampai ke pengguna akhir. Dalam serangan ini, penyerang berhasil menyusup ke dalam build environment SolarWinds, yaitu sistem yang digunakan untuk membangun perangkat lunak Orion. Setelah memperoleh akses, penyerang menyiapkan malware bernama Sunburst ke dalam file solarwinds.orion.corp.businesslayer.dll. Nah, karena malware dimasukkan ke dalam proses build, kode berbahaya tersebut ikut didistribusikan melalui update resmi SolarWinds. Nah, update tersebut tetap terlihat sah karena ditandatangani dengan sertifikat digital, terus juga pokoknya sertifikat digital resmi SolarWinds, sehingga organisasi yang menggunakan Orion menginstalnya tanpa menyadari adanya malware. Nah, selain itu penyerang juga menggunakan teknik SAML token forgery, yaitu teknik pemalsuan token autentikasi yang memungkinkan penyerang menyamar sebagai pengguna yang sah dan memperoleh akses lebih luas ke dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke pemetaan CIA atau dampak pada CIA. Nah, selanjutnya kita melihat dampak serangan SolarWinds terhadap CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, CIA Triad ini merupakan model dasar dalam keamanan informasi yang digunakan untuk menilai bagaimana suatu serangan mempengaruhi kerahasiaan data, keutuhan sistem, dan ketersediaan layanan. Nah, kemudian pada bagian confidentiality, diagram menunjukkan beberapa tahapan serangan. Yang pertama ditunjukkan oleh saya menggunakan ikon kode dengan simbol bug yang menggambarkan penyisipan malware Sunburst ke dalam update SolarWinds Orion. Nah, tahap kedua ditunjukkan oleh ikon bulan atau simbol tidur yang menggambarkan fase dorman, yaitu ketika malware tidak langsung aktif setelah diinstal. Pada kasus ini malware menunggu sekitar 12 hingga 14 hari untuk menghindari deteksi. Tahap berikutnya ditunjukkan ikon jaringan terhubung ke internet yang menggambarkan komunikasi malware dengan Command and Control Server atau C2, yaitu server yang digunakan penyerang untuk mengontrol malware dari jarak jauh. Nah, tahap terakhir ditunjukkan oleh ikon folder atau dokumen yang menggambarkan proses data exfiltration, yaitu pencurian data sensitif dari jaringan korban. Selanjutnya pada bagian integrity, diagram menunjukkan bagaimana perangkat lunak SolarWinds berhasil dikompromikan. Penyerang terlebih dahulu menyusup ke build environment SolarWinds, kemudian menyisipkan kode berbahaya ke dalam file sistem Orion. Nah, perangkat lunak yang telah dimodifikasi tersebut tetap ditandatangani dengan sertifikat digital resmi, sehingga update terlihat sah bagi sistem keamanan. Nah, akibatnya sekitar 18.000 organisasi di seluruh dunia menginstal perangkat lunak yang telah dikompromikan, yang menunjukkan pelanggaran terhadap integritas sistem. Nah, di sebelahnya pada bagian availability, diagram menunjukkan bahwa serangan ini tidak secara langsung melumpuhkan sistem. Ikon hacker dengan laptop menggambarkan aktivitas penyerang yang melakukan pengintaian jaringan secara diam-diam. Jadi, serangan ini merupakan operasi cyber di espionage, sehingga sistem korban tetap dibiarkan berjalan normal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, penyerang menggunakan teknik seperti privilege escalation dan SAML token forgery yang memungkinkan mereka memperoleh akses administratif. Hal ini tetap menciptakan resiko terhadap availability karena penyerang memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem kapan saja. Nah, pada slide terakhir, pada slide kesimpulan dampak CIA, ditampilkan bahwa analisis dampak serangan SolarWinds terhadap CIA Triad. Diagram segitiga pada slide ini menunjukkan bahwa confidentiality, integrity, dan availability saling berkaitan. Dalam kasus SolarWinds, pelanggaran terhadap integrity menjadi titik awal serangan. Ketika penyerang berhasil memodifikasi perangkat lunak SolarWinds, mereka dapat menyebarkan malware ke ribuan organisasi. Setelah itu, hal ini kemudian menyebabkan pelanggaran terhadap confidentiality karena ada data sensitif terhadap
berhasilnya dicuri dari jaringan korban. Nah, sedangkan availability tidak langsung diserang tetapi tetap berada dalam kondisi rentan karena penyerang memiliki akses tersembunyi di dalam sistem. Nah, kasus SolarWinds menunjukkan bahwa serangan supply chain dapat mengkompromikan seluruh aspek CIA jika proses pengembangan perangkat lunak tidak memiliki kontrol keamanan yang kuat. Oke, kita masuk ke dampak serangan. Nah, serangan SolarWinds memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai organisasi. Diperkirakan sekitar 18.000 organisasi di seluruh dunia menginstal update Orion yang telah terinfeksi malware. Korban serangan ini mencakup berbagai perusahaan teknologi serta lembaga pemerintah. Salah satu contoh yang terkenal adalah perusahaan keamanan cyber FireEye yang melaporkan bahwa penyerang berhasil mencuri Red Team tools milik mereka. Jadi pencurian alat ini menunjukkan bahwa penyerang memiliki akses yang cukup luas terhadap sistem korban. Selanjutnya kita masuk ke slide refleksi konseptual. Nah, kasus SolarWinds ini memberikan pelajaran penting dalam bidang keamanan cyber. Salah satunya adalah pentingnya keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Organisasi tidak hanya perlu melindungi sistem internal mereka, tetapi juga perlu memastikan bahwa vendor perangkat lunak yang mereka gunakan memiliki standar keamanan yang baik. Dan pendekatan yang direkomendasikan adalah penerapan Cyber Security Supply Chain Risk Management atau CSRM. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman NIST SP 800-161. Selain itu, organisasi juga disarankan menerapkan model keamanan Zero Trust, yaitu pendekatan keamanan dengan prinsip Never Trust, Always Verify. Nah, sebagai kesimpulan, serangan SolarWinds merupakan salah satu contoh besar dari software supply chain attack. Serangan ini menunjukkan bahwa kompromi pada satu vendor perangkat lunak dapat berdampak pada ribuan organisasi. Berdasarkan analisis menggunakan CIA, Triad, serangan ini mempengaruhi 3 aspek utama keamanan informasi. Confidentiality terganggu karena penyerang berhasil mencuri data sensitif, terus integrity terganggu karena perangkat lunak SolarWinds berhasil dimodifikasi sebelum didistribusikan, sedangkan availability meskipun tidak menjadi target utama, tetap berada dalam kondisi rentan karena penyerang memiliki akses tersembunyi di dalam sistem. Oleh karena itu, kasus SolarWinds menunjukkan pentingnya memperkuat keamanan rantai pasokan perangkat lunak serta menerapkan pendekatan keamanan yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman cyber modern. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penjelasan karena dengan dibatasinya waktu sekitar 20 menit per kelompok, jadi kami membatasi untuk penjelasannya. Jadi apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.